Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 72, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Malam itu, Kauri tidur sangat nyenyak, tidak tahu apakah itu hasil pijatan Ariel. Ariel tersenyum padanya, tidur dan menatap Kauri dengan kata kebahagiaan. Pada pukul 6 keesokan paginya, Arik dan Kauri terbangun dari mimpi mereka pada saat yang sama, dan jam mereka menunjukkan waktu yang sama. Setelah menyikat gigi dan mencuci muka, mereka pergi jogging pagi di jalan gunung. Udara segar mengejutkan jiwa orang, dan pemandangan puncak dari puncak gunung membuat orang merasa santai dan bahagia. Dulu saya membayangkan bahwa saya bisa berlari di pagi hari di gunung berkali-kali, tetapi saya tidak berharap itu menjadi kenyataan. Berdiri di puncak gunung, Kauri memejamkan mata, menghirup udara segar dari ketinggian. Selama Kauri bahagia, itu adalah kepuasan terbesar Ariel. Melihat pipi Kauri yang masih bergerak tanpa memakai riasan, Ariel tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu?" "Tahu apa?" jawab Kauri. "Kamu benar-benar cantik," kata Ariel. Kata-kata Ariel yang tiba-tiba membuat Kauri malu, menatap Ariel dan berkata, "Kapan kamu bisa menggombal?" "Aku mengatakan yang sebenarnya. Menggoda adalah hal yang paling menyebalkan bagiku." Ariel tersenyum. Kauri mengerutkan hidungnya dan bertanya, "Seberapa indahkah itu? Misalnya, melukis sebuah negara lebih indah daripada matahari, bulan dan bintang-bintang." Ariel berkata dengan wajah serius. Kauri merasa sedikit kedinginan dan merinding, dan berkata dengan cepat, "Jangan katakan itu. Aku malu." Melihat Kauri berlari menuruni gunung, Ariel tersenyum dan mengikuti langkahnya. Itu saja, sebenarnya cukup bagus. Ariel bahkan memikirkannya. Tidak mengejar ketenaran, kekayaan, dan status, sekarang sumber daya keuangannya cukup untuk memiliki kehidupan yang riang dan bahagia bersama Kauri. Tapi urusan Bimo memberitahunya bahwa ide seperti itu tidak mungkin, dan satu-satunya cara untuk melindungi wanita tercintanya adalah menjadi kuat. Jika Ariel tidak setuju dengan apa yang disebut kekuatan Rosa, itu harus dilihat, karena alasan Adam akan menghancurkannya bahkan lebih jelas. Tapi dia juga menolak untuk menjadi biasa-biasa saja. Ini adalah aura tuan muda keluarga Wibowo. Begitu dia menyerah, dia ditakdirkan untuk menjadi batu loncatan bagi orang lain. Setelah kembali ke rumah dan sarapan yang disiapkan oleh Inem, Ariel mengantar Kauri ke perusahaan. Begitu dia berjalan ke pintu perusahaan, Kauri bertemu Sofia dan Andika. Mata Kauri tampak hampir persis sama di antara keduanya yang sangat marah. "Kauri, kenapa kamu belum menyelesaikan masalah kerjasama? Bukankah tidak mungkin? Nenek telah memberimu harapan yang tinggi. Jangan mengecewakan orang nenek," kata Andika sambil tersenyum. "Andika, apakah akan ada begitu banyak kecelakaan jika bukan karenamu?" Kauri berkata. Wajah Andika tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Sofia dan Andika berada dalam situasi yang sama, jadi tentu saja mereka harus membantu Andika berbicara. "Jika bukan karena kurangnya kemampuanmu, bagaimana nenek bisa mengubah penanggung jawab? Entah metode apa yang Anda gunakan untuk memikat pemilik LKK Teknosains. Ada sesuatu dan maksud lain dalam kata-kata Sofia, dan nadanya sarkasme. "Sofia, kamu punya waktu untuk lebih memperhatikan masalah pertunangan, bukankah kamu hanya mengandalkan pria yang belum muncul? Bisakah Anda mengelola urusan perusahaan?" Kauri berkata dengan dingin. Sofia tidak malu sama sekali, tetapi masih memiliki ekspresi bangga, dan berkata, "Ketika saya menikah, keluarga Wijaya tidak akan melihatmu sama sekali. Apalagi vilamu itu. Tapi kamu masih asistenku sekarang,
dan kamu harus mendengarkan aku. Sebaiknya kamu berdoa agar pria itu segera muncul sehingga kamu bisa bebas. Kauri berjalan ke lift sambil berbicara. Sofia menggertakkan giginya dengan kebencian, dan akan naik ke atas, tetapi dia tidak ingin duduk dengan Kauri, jadi dia hanya bisa menunggu. Andika, bagaimana kamu menyelidikinya untuk saya? Apakah ada berita? Tanya Sofia. Andika juga ingin menggunakan insiden ini untuk memecahkan situasi di perusahaan, tetapi tidak ada tanda orang kaya ini, dan di puncak tidak memiliki keluarga Wibowo yang begitu kuat, tetapi setelah meninggalkan puncak, ada terlalu banyak orang bermarga Wibowo. Penyelidikan itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Ini agak sulit, tapi jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik, kata Andika. Ketika aku menikah dengan keluarga kaya itu, aku akan menginjak-injak Kauri dengan keras. Sofia menggertakkan giginya. Saya menduga bahwa keluarga Wibowo yang memberikan mahar mungkin ada hubungannya dengan keluarga Anjani Wibowo. Saya tidak yakin kamu akan beruntung, Andika berkata sambil tersenyum. Sofia menyentuh wajahnya, dan berkata dengan penuh kemenangan, tentu saja, aku memiliki wajah cantik, dan bisa menikah dengan keluarga kaya. Petik 2. Segera setelah Kauri tiba ke kantor, panggilan rutin harian wanita tua itu datang lagi. Nenek, bagaimana kabarmu? Apakah kamu tidak melihat Imam? Wanita tua itu kelelahan akhir-akhir ini, dia tidak memikirkan makanan, dia menderita insomnia sepanjang malam, dan tidak sabar menunggu penyesalan di dunia. Ketika berpikir bahwa kerja sama itu hilang, keluarga Wijaya berakhir, dan wanita tua itu sangat tertekan. Nenek, jangan khawatir. Aku masih berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, kata Kauri. Wanita tua menghela napas dan berkata, saya menyalahkan diri saya sendiri, jika bukan karena saya masalah tidak akan berubah menjadi seperti aku khawatir. Apakah keluarga Wijaya bisa bertahan atau tidak tergantung padamu. Meskipun dia dipandang rendah oleh wanita tua itu sebelumnya, tetapi Kauri yang berhati lembut memikirkan dia kelelahan pada usianya, dan dia sedikit tertekan, dan berkata, Nenek, istirahatlah yang baik. Jangan terlalu banyak berpikir, serahkan masalah ini padaku, aku tidak akan mengecewakanmu. Oke, Nenek percaya, kamu. Setelah menutup telepon, Kauri menghela nafas, dan pada saat ini, telepon berdering lagi. Ketika dia melihat ide penelepon yang menunjukkan nama Imam, dia langsung bersemangat. Dalam 2 hari terakhir, ia memikirkan banyak cara untuk menghubungi Imam. Tapi Imam menghindar, Kauri hampir gila. Saudara Imam, Kauri agak gemetar sibuk menjawab telepon. Kauri buru-buru meminta maaf, untuk hal sebelumnya, saya minta maaf untuk nenek saya. Saya harap Anda dapat memberi saya kesempatan lagi. Proyek berlanjut, kata Imam. Kauri terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Dia pikir dia akan meminta maaf kepada Imam secara langsung, tetapi dia tidak berharap dia menelepon langsung untuk mengatakan bahwa proyek itu dapat dilanjutkan. Tampaknya pemilik LKK Tekno Sains tidak peduli lagi dengan masalah ini. Terima kasih Bos Imam. Terima kasih, kata Kauri dengan penuh semangat. Aku masih sibuk, jadi tutup dulu. Imam selesai berbicara dan menutup telepon. Hati Kauri akhirnya bisa melepaskan masalah besar itu, dan dia merasa bahwa beban berat di pundaknya sangat lega dalam sekejap, tetapi pahlawan dari masalah ini adalah Ariel. Sore harinya, Kauri memberitahu kerabat keluarga Wijaya untuk mengadakan pertemuan. Andika dan Sofia sangat enggan untuk berada di sana. Rasa yang dikabarkan oleh Kauri adalah untuk mereka. Ini seperti makan kotoran. Kauri, kamu tidak bisa menyelesaikannya, biarkan kami mencari solusi untukmu. Andika tertawa dan berkata pada pertemuan itu, Nenek bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Kami tidak dapat membantumu. Kamu harus memikirkan solusinya sendiri, kata Sofia. Kerabat lain dari keluarga Wijaya memiliki sikap yang sama, tidak ada yang mau berbagi tanggung jawab dalam masalah ini. Saya telah menyelesaikan masalah kerjasama.
Pertemuan hari ini adalah untuk memberitahu Anda semuanya tentang masalah ini, kata Kauri ringan. Kamu menyelesaikannya. Meskipun penyelesaian masalah ini adalah kabar baik bagi keluarga Wijaya, tapi bagi Andika sangat tidak yakin, karena Kauri akan menjadi orang dengan peringkat tertinggi di perusahaan berikutnya. Nenek hanya mengizinkan Kauri untuk bertanggung jawab atas proyek global, tetapi sekarang fokus seluruh perusahaan adalah pada proyek global. Bukankah itu setara dengan menyerahkan kekuatan perusahaan kepadanya sendiri? Kauri, jangan mengolok-olok masalah ini. Kamu telah berada di perusahaan hari ini, bagaimana kamu menyelesaikannya? Sofia juga tidak begitu percaya, dia dan Andika adalah orang yang berpikiran sama, dan mereka berdua tidak senang, terutama melihat Kauri. Bagaimana saya melakukan kerja ini? Apakah saya masih perlu memberitahu kalian? Saya telah memberitahu nenek tentang masalah ini. Apakah kamu pikir saya akan membuat lelucon tentang masalah ini? Kata Kauri. Senyum tiba-tiba muncul di wajah kerabat itu, dan proyek berlanjut, dan keluarga Wijaya keluar dari kesulitan, dan mereka dapat terus memancing di perusahaan di masa depan. Kauri, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku bilang kamu akan melakukannya dengan baik. Akhirnya kamu bisa bernapas lega. Kamu memiliki kemampuan. Bersambung.